Kami kenalan, sesekali ngobrol sambil berjalan ke atas. Jadi posisinya saya di depan dan dia di belakang. Bau anyirnya ini nggak hilang-hilang, yang ngebuat saya tambah mual. Sontak saya terbangun dan di depan tenda sudah ada bayangan pendaki wanita itu. Mas, temenin saya mas. Pendaki wanita itu berjalan dari bawah. Apes ini batin saya. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di Plaur TV. Sebelumnya kami segenap tim Plaur TV dan saya Firas mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan selalu kami ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungan kalian pada channel ini. Di segmen Mencekam kali ini, mendengar cerita Kamis malam, saya akan membawakan cerita tentang pendaki yang hilang, lebih tepatnya arwah pendaki wanita yang hilang di Gunung Merbabu. Dan kabarnya sosok yang hilang pada tahun 2009 ini masih gentayangan di sana. Dan cerita horor pendakian ini dikirim ke email oleh Sobat Plaur TV yang bernama Rizal. Seperti biasa, di sini saya akan menggantikan Rizal untuk bercerita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang mempunyai cerita horor atau pengalaman misteri yang menarik, bisa kalian kirimkan ke alamat email kami Plaur TV atau DM kami di IG juga bisa. Nanti cerita kalian akan kita angkat di segmen storytelling. Jadi kalian bisa pamer ke teman-teman, ceritaku ada di Plaur TV. Oke, tanpa berlama-lama lagi, begini awal kisahnya. Kisah ini berawal pada bulan Maret tahun 2012 saat saya bersama 5 orang sahabat yang kebetulan lagi sama-sama libur berniat mendaki ke Gunung Merbabu. Kebetulan juga ini adalah pengalaman kedua saya naik Gunung Merbabu, dan entah kenapa setelah pengalaman pertama saya naik Gunung Merbabu, saya selalu ingin kembali ke gunung itu, seperti ada panggilan jiwa. Singkat cerita, waktu itu saya dan teman-teman sepakat untuk mendaki lewat jalur favorit, pendakian Via Silo. Kami memilih jalur itu karena suguhan pemandangan padang sabana dan gagahnya Gunung Merapi menjadi salah satu kelebihan jalur ini. Pokoknya dijamin galau, stres, masalah-masalah di bawah yang bikin pusing pada hilang waktu kita ada di gunung. Singkat cerita, kami mulai mendaki jam 3 sore dan kami sampai di pos 1 itu sekitar jam 4 lebih. Kebetulan sekali waktu itu cuaca lagi cerah-cerahnya dan pemandangannya ini sangat bagus, yang membuat saya tiba-tiba aja pengen foto-foto dulu. Saya ajak teman-teman, nggak ada yang mau. Mereka mau foto-foto di puncak aja katanya. Berhubung ini pendakian kedua saya dan masih ingat dikit-dikit jalannya, akhirnya saya meminta izin ke rombongan untuk melambat. Kalian duluan aja, nanti saya nyusul. Saya mau foto-foto bentar. Karena teman-teman pada tahu kalau ini pendakian kedua saya, jadi mereka ngasih izin. Akhirnya saya foto-foto dulu, ambil spot sana sini. Saking indahnya pemandangan waktu itu, gak kerasa saya sudah setengah jam tertinggal oleh rombongan. Karena lumayan jauh tertinggal, saya langsung beres-beres cepet-cepet dan mulai berjalan nyusulin anak-anak. Gak lama kemudian, sekitar 10 menit setelah melanjutkan pendakian, saya bertemu pendaki wanita. Bisa dibilang lumayan cantik, walaupun agak pucat, dan menggunakan atribut
pecinta alam lengkap berjalan sendirian. Namanya juga jomblo, ketemu cewek cakep, langsung semangat saya. Dan iseng-iseng berhadiah, saya memberanikan diri buat nyapa duluan. Tebar pesona tipis-tipis. Mau muncak mbak? Iya mas. Sendirian aja mbak? Iya mas, saya ketinggalan rombongan. Wah, kebetulan banget. Dengan nada sok pahlawan, saya ngomong, bareng saya aja mbak. Asalnya dari mana mbak? Jogja mas. Singkat cerita, kami kenalan, sesekali ngobrol sambil berjalan ke atas. Jadi posisinya saya di depan dan dia di belakang. Setelah kelamaan ngobrol, dijawab singkat-singkat sampai sekitar setengah jam berjalan dengan mbak-mbak asal Jogja ini, saya baru sadar kalau ada yang nggak beres, kayak mulai kerasa kalau ada yang aneh. Kan kalau kita, ini contoh kecil, kalau kita jalan nginjek tanah itu ada suaranya ya. Kok di situ saya ngerasa suara gesekan tanah ini cuma satu. Sampai saya fokus dengerin lagi, ternyata bener, cuma ada suara dari sepatu saya. Dan dari tadi bau anyir seperti darah itu nggak hilang-hilang. Di situ saya langsung inget, kabarnya sekitar 3 tahun lalu ada pendaki wanita yang hilang, yang arwahnya masih gentayangan dan sering nampak. Seketika aja saya langsung tegang, pikiran kemana-mana, diem, nggak ngobrol lagi, nggak tebar pesona lagi, dan langsung berjalan lebih cepat tanpa berani lihat ke belakang. Dan di saat saya mulai ketakutan, saya mulai tegang, tiba-tiba mbak yang dari tadi ini diam aja dan jawab singkat-singkat ini ngomong, tunggu mas, dengan nada datar yang membuat saya tambah merinding. Di situ saya tetap diem, gak berani jawab dan terus jalan cepat. Sampai capeknya muncak ini gak kerasa, kalah sama rasa takut saya. Jadi waktu itu saya gak berani noleh ke belakang buat lihat lagi. Takutnya waktu saya noleh ini tiba-tiba muka mbaknya ini sudah berubah jadi setan atau berdarah-darah. Ditambah lagi bau anyirnya ini gak hilang-hilang, yang ngebuat saya tambah mual dan pusing. Dan yang waktu itu di pikiran saya cuma satu, saya harus cepat ketemu rombongan, harus cepat ketemu orang-orang, ketemu teman-teman. Apalagi waktu itu keadaan sudah maghrib dan pendaki wanita ini masih ngikutin. Terus saya berjalan cepat, walaupun sudah kecapean tetap saya kuat-kuatin. Sampai akhirnya di pos 3 saya bertemu sama teman-teman yang lagi masang tenda. Di situ perasaan saya langsung lega, enteng banget, rasanya kayak ketemu sang penolong. Dari kejauhan teman saya Aldi sudah teriak, "Woi, Zal!" Saya tetap jalan nyamperin anak-anak dan tetap gak berani lihat belakang. Setelah sampai di tenda, Aldi berkata, "Dari mana aja sih kamu ini? Kita sejam nungguin di pos 2, sampai akhirnya jalan lagi di pos 3 buat diriin tenda, kamu gak datang-datang." Karena panik dan masih tegang, saat itu saya gak jawab, cuman diem. Malah saya yang nanya ke rombongan, "Kalian ingat gak
yang kabarnya di sini ada pendaki wanita yang hilang. Di situ teman saya yang bernama Fajar menjawab, "Kenapa Zizal? Ada apa?" Baru saya cerita, tadi di jalan saya bertemu arwah pendaki wanita itu yang kakinya nggak napak tanah dan baunya anyir kayak darah. Teman-teman cukup kaget waktu dengar cerita saya. Di situ mereka berusaha santai dan berusaha nenangin saya. Udah, tenang aja Zal, yang penting kan udah sama-sama, pokoknya jaga adab lah mulai sekarang, jangan aneh-aneh lagi, jangan ini, jangan itu, jangan ninggal rombongan, dan mulai sekarang yang penting gak boleh pisah, harus sama-sama terus. Satu istirahat, ya semua istirahat, gak boleh ada yang ditinggal. Oke, setelah sepakat dengan yang baru diomongin anak-anak, setelah itu kita ngopi-ngopi, makan, dan istirahat, karena besok kami akan summit jam 2 malam agar bisa melihat sunrise. Dan pada saat ngopi, saya terus kepikiran sama pendaki wanita itu, sama arwah pendaki itu. Namanya juga masih tegang mungkin. Sampai teman saya Aldi ini ngagetin, "Woi Zal, jangan ngelamun terus. Udah, gak usah mikirin yang aneh-aneh. Kesurupan loh kamu kalau ngelamun terus. Ayo santai-santai, nikmati pemandangan. Jarang-jarang kamu dapat pemandangan bagus kayak gini." Akhirnya kami santai-santai sambil main api unggun di depan tenda. Dan ketika kita asik-asik bercanda, ngobrol ini ngobrol itu, tiba-tiba ada suara wanita tertawa. Hihihi, jelas banget suaranya, dan semua teman-teman saya dengar. Sontak kami pun shock dan saling pandang. Cuman sekali suara itu nggak ada lagi. Singkat cerita, agar suasana tidak tegang, kami lanjut ngobrol dan bercerita, berusaha mengalihkan perhatian dari suara tadi biar gak ketakutan. Kami ngobrol-ngobrol sampai jam 9 malam, kemudian siap-siap tidur. Entah kenapa arwah pendaki wanita yang hilang itu masih gak bisa hilang dari pikiran saya, masih kepikiran terus. Nah ini pas enak-enaknya saya tidur, tepatnya jam berapa saya kurang jelas, udah tengah malam kayaknya, tiba-tiba aja ada suara, "Mas, Mas." Sontak saya terbangun, dan di depan tenda sudah ada bayangan pendaki wanita itu. Dia ngomong lagi, "Mas, temenin saya Mas." Langsung saya merem, tutup kuping, gak berani buka mata, tapi suara itu kayak terus-terusan manggil dengan nada datar, "Mas, Mas." Di situ saya berdoa sehusuk mungkin dalam hati, doa apa aja yang saya hafal, sambil saya paksain buat tidur sampai saya ketiduran. Akhirnya jam 2 malam kami semua bangun, siap-siap summit buat ngejar sunrise. Jadi perjalanan menuju puncak ini treknya mempunyai sudut kemiringan sekitar 30 derajat, di mana tidak ada jalan landai. Jalannya benar-benar menanjak dari batu satu ke batu berikutnya, dan jaraknya lumayan jauh, cukup melelahkan. Sesampainya di pos 4, puncak sudah mulai kelihatan, membuat kami makin bersemangat. Kami terus berjalan melewati jalanan yang menanjak sampai akhirnya jam 4:30 pagi kami sampai di puncak Keteng Songo. Benar-benar lelahnya perjalanan ini hilang dan terbayarkan ketika kita sampai puncak. Benar-benar lunas, hilang semua capek apa ini hilang. Karena dari puncak Keteng Songo ini kita dapat banyak sekali suguhan pemandangan indah.
kita bisa melihat Gunung Merapi dengan puncaknya yang mengepul asap setiap saat. Kemudian kalau ke arah barat kita bisa melihat Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro, dan dari kejauhan arah timur tampak Gunung Lawu dengan puncaknya yang memanjang. Indah banget pokoknya, susah saya jelasin indahnya kayak apa. Di sana kami santai-santai dan asik foto-foto sampai sekitar 3 jam kami menghabiskan waktu di puncak. Akhirnya kami bersiap untuk turun, dan selama perjalanan turun sebenarnya lancar-lancar aja, cuman ada satu kejadian. Tiba-tiba aja kami semua mencium bau menyan. Dalam hati saya berkata, wah, ada yang lewat ini. Bau menyan itu seperti terus ngikutin kami, nggak hilang-hilang. Semua teman juga masih nyium. Mulai tegang. Saya, lebih tepatnya saya berjalan seolah-olah tidak menghiraukan bau itu, pede aja terus walaupun tegang. Sampai akhirnya di dekat pos 3 saya melihat pendaki wanita itu berjalan dari bawah. Apes ini batin saya. Dia berjalan ke arah puncak berpapasan dengan rombongan kami. Tapi kayaknya teman-teman saya ini nggak ada yang lihat sosok pendaki wanita itu atau sosok arwah ini. Cuman saya aja yang lihat. Otomatis waktu papakan gini saya buang muka dan nunduk aja, sampai ketika dia pas di sebelah saya, pas berpapasan, arwah wanita ini ngomong, "Mas, temani saya mas." Dengan suara datarnya yang masih saya ingat dengan jelas. Saya langsung merinding, ketakutan, diem aja sampai gagap waktu itu. Yang bikin tambah aneh ini, teman-teman saya kan nggak ada yang lihat. Jadi seolah-olah ini cuma saya yang diteror, cuman saya yang diteror sama arwah itu. Di situ saya berkata dengan agak gagap, "Ayo cepet, agak cepet jalannya." Dan alhamdulillah kayaknya teman-teman saya ini paham. Ketika melihat muka saya pucat dan ketakutan, mereka pun langsung mempercepat jalan. Dan selama perjalanan turun ini saya benar-benar nggak berani lihat depan atau belakang, karena saya merasa sepertinya arwah pendaki wanita itu masih ngikutin. Di situ saya hanya melihat ke bawah dan melihat kaki teman saya. Singkat cerita, kami sampai di base camp dan kami mampir dulu di warung yang ada di sana buat makan, ngopi-ngopi sambil istirahat. Kebetulan juga waktu itu sudah sore. Mungkin karena rasa penasaran saya yang masih tinggi dan mau mastiin, iseng saya ngomong ke ibu-ibu penjaga warung, "Bu, di sini pernah ada pendaki wanita yang hilang?" Ibu warung itu jawab, "Pernah mas, tapi udah lama." "Pendaki dari mana bu?" "Jogja mas." "Kenapa mas?" "Oh nggak apa-apa bu, masnya diikutin ya?" "Enggak bu," dengan agak gagap. Di situ langsung saya, betul berarti 90% ya mungkin arwah pendaki wanita itu yang tadi ngikutin saya, bisa dibilang meneror saya. Tapi yang lebih saya takutkan dari arwah pendaki wanita yang hilang itu, kira-kira arwah pendaki wanita ini ngikutin sampai rumah apa enggak. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Firas, wassalam.